Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Lagi pada ngapain nih siang-siang begini menuju weekend besok? Aku hari ini tuh mau bersih-bersih rumah, mau beres-beres rapi-rapi karena berantakan banget dari kemarin tuh kayak memang dilanda kemageran. Jadi ini aku usahain banget untuk melawan rasa malasku sendiri nih teman-teman. Supaya ya rumah yang nyaman, yang bersih, yang rapi itu kan kita juga ya yang menikmatinya. Jadi ini tuh udah dari tadi pagi aku semangatin nih diri aku sendiri buat ayo wake up. Oke, sembari aku share tentang kegiatan rumah tanggaku seperti biasa ya, aku mau bahas tentang 5 hal sederhana nih tentang hidup minimalis. Jadi hari ini aku akan sharing tentang 5 kiat sukses memulai hidup minimalis secara sederhana. Dari yang pertama adalah fokus pada prioritas. Jadi setiap orang itu memiliki prioritas hidupnya masing-masing ya, sesuai dengan tujuan hidupnya mereka sendiri. Terus juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang atau individu juga. Berfokus pada skala prioritasnya masing-masing akan menjadikan kita lebih cepat dalam meraih tujuan hidup kita masing-masing. Ada yang prioritasnya memang misalnya menabung untuk membeli kendaraan, ada juga yang prioritasnya sedang menabung untuk membangun atau membeli rumah, atau bahkan ada yang prioritasnya sedang mengumpulkan tabungan untuk dana pendidikan anak. Setiap orang itu memiliki skala prioritasnya masing-masing. Dari kita memiliki skala prioritas tersebut, kita juga bisa memfilter nih hal-hal apa aja yang bisa kita kesampingkan terlebih dahulu supaya skala prioritas tersebut akan jauh lebih lancar untuk kita jalani dan kita gapai. Memiliki skala prioritas dalam hidup juga menjadikan kita lebih produktif dan tidak menyia-nyiakan waktu. Jadi secara tidak langsung, rasa malas yang ada dalam diri kita juga akan terminimalisir ya, karena kita berfokus pada hal-hal yang penting dan positif saja. Cara yang kedua adalah decluttering dari hal yang kecil. Mendengar kata decluttering, biasanya yang selalu tergambar dalam pikiran kita adalah membuang atau menyingkirkan sebagian barang-barang atau pakaian-pakaian yang kita miliki. Padahal decluttering itu paling nyaman dilakukan dari hal yang paling kecil. Contohnya, dari membersihkan file-file yang tidak berfungsi atau tidak berguna dan tidak kita butuhkan lagi dalam ponsel kita sendiri. Nah, karena banyaknya file yang sudah tidak kita perlukan lagi tersebut biasanya kan akan memperlambat fungsi ponsel itu sendiri kan. Makanya kita harus nih meluangkan sedikit waktu kita untuk membersihkan ponsel tersebut dari file-file yang memang udah jadi sampah, udah nggak ada fungsinya lagi. Coba deh, dari beberapa orang di sini ada yang sering melakukannya atau bahkan kelupaan nih sampai file di dalam HP atau ponsel kita itu menjadi sangat banyak dan HP-nya juga menjadi lemot. Rutin membersihkan file yang ada di HP kita juga menjadikan HP kita itu lebih awet ya dalam masa pemakaiannya jauh lebih panjang. Jadi karena nggak lemot, jadi makin lancar, terus juga pekerjaan kita jadi mudah kan. Lalu isi dompet kita. Adakah di dalam dompet yang memang udah nggak berfungsi atau nggak kita butuhin lagi? Seperti mungkin ada struk-struk belanjaan, terus juga ada kertas-kertas sisa ATM gitu kan. Itu harus dikeluarkan ya, karena kalau enggak ya bakalan berantakan itu dompet kita. Kadang-kadang kita tuh suka nyari satu kartu yang kita butuhkan, entah itu kayak debit card atau misalnya uang recehan, itu akan jadi lebih berantakan karena adanya kertas-kertas ataupun struk-struk belanjaan dan kertas-kertas ATM yang semakin banyak tertumpuk di dalam dompet kita yang nggak kita buang, nggak kita declutter. Lalu dalam isi tas kita, sebenarnya barang-barang apa aja sih yang memang benar-benar tuh kita butuhkan setiap kali kita pergi, yang esensial aja, misal seperti dompet, ponsel, terus misal ada tisu gitu kan. Jangan sampai ada beberapa barang yang kita tumpuk di dalam tas kita sehingga sebenarnya tuh nggak kita butuhin tiap kali waktu pergi, tapi malah menjadikan lebih berat barang bawaan tersebut ya.
Dari kita bisa mendeklater barang-barang kecil tersebut, lalu kita bisa naikkan tarafnya, levelnya di dalam sebuah ruangan yang memang mungkin saat kita lihat dan kita amati, kayaknya ada deh beberapa yang memang udah nggak kita perlukan. Contoh di area-area tertentu yang ada rak bukunya atau ada barang-barang yang sebenarnya kurang esensial atau kurang pokok untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Udah nggak ngebantu kita dalam berkegiatan sehari-hari. Boleh itu kita declutter sedikit demi sedikit supaya area ruangan tersebut jauh lebih luas, jauh lebih tata ruangnya itu melegakan kita sebagai penghuni rumah. Akhirnya kita juga jadi lebih nyaman untuk kita tinggali. Karena clutter itu adalah beban. Secara tidak langsung itu seperti sampah. Kalau kita nggak beresin atau kita nggak singkirkan, kayaknya malah akan menuhin tempat deh, karena nggak ada fungsinya sebenarnya, tapi keberadaannya masih tinggal di situ. Langkah yang ketiga adalah konsisten melakukan hal-hal kecil. Hal-hal kecil kita, khususnya ibu rumah tangga, yang paling pokok sehari-hari bagi aku sendiri, yang sebenarnya ini juga kadang-kadang susah aku lakuin tapi aku coba nih untuk belajar konsisten, adalah merapihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Hal sederhana tersebut biasanya malah aku suka ke-skip gitu ya, suka aku lewati, kadang lupa juga. Tapi mulai sekarang aku tuh udah mulai disiplin menerapkan nih, mulai dari melipat selimut, terus juga menata bantal, spray yang kadang berantakan aku rapihkan kembali. Karena secara tidak langsung kadangkala setelah kita melakukan aktivitas rumah tangga yang lainnya, itu kadang badan juga perlu istirahat kembali kan pas siang hari, demi untuk merecharge kembali energi yang udah kita keluarkan. Apalagi ibu rumah tangga yang mungkin juga kegiatannya banyak, entah itu juga menghasilkan dari rumah ataupun bekerja di luar sana, ataupun yang punya toddler ataupun anak-anak, pekerjaannya itu jauh lebih banyak. Kadang-kadang butuh juga nih tidur siang atau rebahan. Dengan kita disiplin merapihkan tempat tidur kita setiap bangun tidur, itu akan menjadikan kenyamanan juga ya, waktu dimana kita bisa menemukan spot yang paling nyaman untuk merelaksasi tubuh yang telah capek. So, dari hal yang paling kecil sederhana tersebut ternyata impact-nya itu besar banget untuk kita. Contoh kecil selanjutnya adalah mencuci piring setelah kita makan. Kadang-kadang cucian piring itu bertumpuk makin banyak karena kita biarin aja, karena ngerasa ya udahlah nanti dicuci kalau udah banyak. Terus yang paling bikin malas kadang-kadang setelah masak itu biasanya juga kan perabotan yang kita gunakan besar-besar ukurannya, banyak pula, ditumpuklah di sink wastafel tersebut. Akhirnya saat kita mau membereskan atau mencuci piring dan perabotan tersebut malah makin males, karena ngelihatnya aja tuh udah bertumpuk dan banyak. Terus juga perabotan yang besar-besar ikut nongkrong di situ. Coba deh kalau mulai sekarang kita habis makan sambil cuci tangan itu ya, sekalian cuci tangan sekalian nyuci piring yang kita pakai, piring dan gelas serta sendoknya. Pasti ketika ada perabotan kotor lainnya yang akan masuk ke dalam sink wastafel tersebut, kita nggak terlalu keberatan atau nggak terlalu banyak bebannya, moodnya juga ya udah nggak apa-apa, berarti kita nyucinya itu lebih ringan. Tapi kalau setiap waktu kita langsung aja tuh tiap makan, terus anak kita suapin anak kita makan, piringnya ya udah ditaruh-taruh sampai akhirnya bertumpuk, wah energinya secara tidak langsung melihat itu semua barang-barang kotor akhirnya langsung ngedrop. Kiat yang keempat adalah bijak berkonsumsi. Setiap individu tidak akan pernah lepas dari yang namanya berkonsumsi, baik itu konsumsi makanan maupun konsumsi barang yang kita pakai. Tapi sifat bijak yang aku tekankan di sini adalah bagaimana kita tahu batasan akan kebutuhan barang-barang konsumsi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena baik dalam ilmu sains maupun ilmu agama, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu maka akan membahayakan diri kita sendiri. Menumpuk makanan dalam tubuh yang terlalu berlebihan, membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga secara berlebihan, pakaian yang berlebihan. Karena kadang-kadang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak akan kita konsumsi atau nggak akan kita pakai semuanya kan. Padahal sebenarnya takaran kebutuhan yang kita ingin atau yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada jumlahnya nih, tapi seringkali kita lupa nih untuk membeli di luar kebutuhan kita sendiri. Akhirnya sisa-sisa barang tersebut ya akan menjadi clutter atau sampah lagi. Kalau kita tumpuk bahkan akan membebani dan menjadikan masalah bagi kita sendiri.
Mulai bijak menerapkan barang-barang yang kita konsumsi sesuai dengan takaran atau kita yang butuhkan saja akan menjadikan kita lebih berkesadaran, akan menjadikan kita menjadi orang yang sederhana namun berkecukupan, dan menjadikan diri kita ini lebih bijak lagi untuk bisa mengatur sebenarnya uang yang kita miliki itu bisa untuk apa aja sih manajemennya. Barangkali dengan bijak berkonsumsi ada pos budget tabungan yang bisa kita tambah. Cara yang terakhir adalah dengan tidak merasa lebih baik dari hidup orang lain. Setiap orang atau individu itu memiliki prinsip, tujuan, dan kebutuhan hidupnya masing-masing. Serta yang paling penting adalah memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu nih untuk merasa lebih baik daripada hidup orang lain. Belum tentu juga prinsip hidup yang kita jalani ini lebih baik dari orang lain, karena setiap orang tentunya punya prinsip, tujuan hidup, dan skala prioritas yang berbeda-beda. Dengan kita egois, memikirkan ataupun merasa bahwa prinsip hidup kita atau hidup kita itu lebih baik dari orang lain, secara tidak langsung sifat tersebut malah justru akan membuat kita terjatuh dengan sifat arogansisme, terus egois, merasa diri paling benar. Padahal dalam satu kehidupan individu tersebut biasanya kenapa orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing agar saling melengkapi, karena kadangkala kekurangan kita dilengkapi dengan orang lain maupun sebaliknya. Dengan di kehidupan kita sehari-hari maupun di lingkungan masyarakat biasanya membuat kegiatan musyawarah agar tercipta segala sesuatu keputusan yang sifatnya mufakat, segala keputusan yang memang baik karena digodok bersama. Seluruh masukan maupun aspirasi dari orang banyak itu dijadikan satu lingkup, difilter mana nih yang lebih baik untuk bisa diambil dan yang kurang baik atau yang lebih minusnya dibuang. Jadi jangan sampai ya merasa bahwa mikirnya tuh kita lebih baik dari orang lain, prinsip hidup kita lebih baik dari orang lain. Kita yang udah menerapkan hidup minimalis itu jauh lebih baik dari orang lain. Belum tentu juga, karena prinsip hidup minimalis itu fleksibel. Belum tentu takaran cukup pada diri kita itu sama juga pada diri orang lain. Jadi lebih baik kita menyerap segala sesuatu yang baik atau kelebihan-kelebihan tersebut untuk menambah value pada kehidupan kita. Nah teman-teman, itu dia 5 kiat sukses memulai hidup minimalis secara sederhana. Ini kegiatan aku di Sambung sore hari. Karena mendung, aku bikin bakso homemade di rumah. Pas banget dengan cuacanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini ada manfaat yang bisa diambil. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan maupun kekurangan yang ada dalam video ini. Kita sama-sama masih saling belajar dan sharing bareng. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support dan nantikan video aku. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.